tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kediaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan Hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat memasuki tahun ajaran 2020-2021. Selamat buat kalian, anak-anak terkasih yang Tuhan perkenankan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan secara khusus, selamat buat kalian, anak-anak terkasih yang baru bergabung bersama kami dalam keluarga besar sekolah Dian Harapan Manado. Mari menaikkan ungkapan syukur kita kepada Kristus, pemilik kehidupan kita, yang mengizinkan kita memasuki tahun ajaran ini. Mari menyambut tahun ini dengan bersemangat, bersukacita, dan berpengharapan kepada Dia. Tak dapat dipungkiri, kami guru-guru dan staf sangat merindukan kalian untuk bertatap muka kembali. Karena sesungguhnya rumah kedua ini penuh dengan kehangatan oleh kehadiran kalian. Tapi biarlah kondisi ini semakin meyakinkan dan menguatkan kita bahwa kasih tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan pertemuan raga. Biarlah kerinduan kita satu dengan yang lain mengingatkan kita bahwa Kristus merindukan relasi yang intim antara kita dengan Dia. Hendaklah kerinduan kita semakin bertumbuh dan semakin mendalam dalam Kristus, karena sesungguhnya karakter ilahi lahir dari kerinduan kita akan Dia. Inilah yang menjadi tema sekolah tahun ajaran ini, Desiring You. Kita akan memulai tahun ajaran ini dengan cara yang berbeda,
secara online dari tempat kita masing-masing. Walaupun mungkin akan terjadi kendala dalam jaringan, berjuanglah untuk tetap terkoneksi. Sampaikanlah kendala dan pergumulanmu kepada kami, sehingga kita dapat menyelesaikannya bersama-sama. Jalan kita di depan mungkin berliku, berbatu, bahkan berlubang. Tetapi ingatlah untuk tetap bergandengan tangan, berjalan, bergerak, menuju tujuan. Arahkanlah mata, hati, dan pikiranmu kepada Kristus. Dialah tujuan dan kerinduan terbesar kita. Sekali lagi, selamat memasuki tahun ajaran 2020-2021. Mari bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Tuhan memimpin dan menyertai kita semua. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat saat ini. Dan saat ini kita juga bersyukur karena atas perkenanan Tuhan kita dapat memasuki tahun ajaran yang baru. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung di sekolah, kiranya pertemuan secara online ini tidak mengurangi sukacita kita untuk dapat tetap bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan mengawali tahun ajaran kita dengan sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan mari kita juga mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan sambil kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari saat ini dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan sambil kita menaikkan pujian Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Terima kasih karena kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap guru, staf, bahkan murid yang ada di SD Hamnado. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk berada pada awal daripada tahun ajaran yang baru. Kami tidak hanya menaikkan syukur kami karena kami boleh merasakan setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan, tetapi ketika kami mengawali tahun ajaran yang baru, kami benar-benar mau pasrahkan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dengan setiap kondisi yang ada dalam waktu kami mengajar di tahun ajaran yang baru ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kami semua untuk mengadakan sistem pengajaran secara tatap muka. Karena itu Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, menolong untuk kami melangkah, tidak hanya untuk hari ini, minggu ini, bahkan sampai kepada tahun ajaran selesai. Tolonglah kami untuk bisa sehati sepikir. Tolonglah kami untuk memiliki hati yang mengerjakan visi dan misi Tuhan di sekolah ini, baik kami sebagai guru, staf, ataupun murid. Dan biarlah Tuhan di hari-hari kehidupan kami boleh tetap beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami dalam ibadah, dalam hari pertama kami mengawali tahun ajaran ini, kami mau memuji Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan buat untuk karya Tuhan bagi sekolah ini. Dan biarlah Tuhan di dalam hati dan pikiran kami semua, Engkaulah Tuhan tetap untuk selama-lamanya menjadi bagian di mana juru selamat kami satu-satunya dan juga sumber pengharapan dan penopang kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kegiatan di sepanjang satu hari ini ke dalam tangan Allah yang hidup. Kami tahu Engkau baik, kami tahu Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman mendatangkan pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita sehingga Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan firman yang akan kita dengarkan. Dalam persiapan ini, mari kita menyanyikan lagu Mengenalmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Halo anak-anak yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020 hingga 2021. Sangat bersyukur sekali bisa bersama dengan kalian di First Day of School hari ini. Dalam mengawali setiap kegiatan kita akan bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kita selama kita HBL di tahun ajaran yang lama. Dan Miss juga mau sampaikan selamat datang untuk mereka yang baru bersama-sama dengan kita, ada grade 7 dan grade 10. Selamat datang di keluarga besar Sekolah Dian Harapan Manado. Dan Miss berharap kita sama-sama bertumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan selama tahun ajaran ini dengan tema yang baru, Desiring You. Dan kita akan membahas tema ini dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Miss berharap kalian saat ini sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, dan terus bersyukur kepada Tuhan karena semua yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kita akan menghadap Dia dengan berdoa. Dan Miss berharap kalian saat ini sedang dalam keadaan duduk yang baik bersama dengan orang tua atau dengan saudara kalian dalam mengikuti ibadah bersama, mengawali setiap kegiatan kita, setiap perencanaan kita, setiap apapun yang kita akan lakukan selama tahun ajaran ini. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang menjadikan kami, menciptakan kami sempurna, berharga, istimewa, dan sangat dikasihi Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa, Tuhan mengangkat kami dan menyempurnakan kami dengan keselamatan dan hidup yang kekal. Ajarlah kami untuk selalu mengingat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam menjadikan kami anak-anak yang sungguh-sungguh berpedoman terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu, di hari ini Tuhan, di dalam mengawali setiap kegiatan kami di tahun ajaran yang baru ini, biarlah Tuhan Engkau Allah yang setia dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang senantiasa memberikan kami kesempatan lagi, baik kami sebagai guru, staf, karyawan, maupun sebagai murid-murid kami, orang tua, sanak saudara kami, di dalam kami menjalani tahun ajaran yang baru ini. Tuhan berkati kami. Tuhan, kami rindu mengawali setiap kegiatan ini dengan menghampiri Engkau, belajar dari firman-Mu. Biar kami sama-sama bertumbuh di dalam tema yang baru, Desiring You. Bagaimana kami benar-benar rindu akan Engkau, mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran seluruh hidup kami, agar benar-benar firman Tuhan di hari ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur setiap firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Miss Liva mengajak kalian untuk membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-26 ayat 8b hingga yang ke-9a. Kita akan merenungkan selama 1 tahun ajaran ini berkenaan dengan tema kita di tahun ajaran ini, yaitu Desiring You, yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-8b hingga yang ke-9a. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama.
Yesaya 26 ayat 8b hingga yang ke-9a berkata, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan segenap hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Sekali lagi mari kita perlahan-lahan meresapi setiap ayat yang kita akan baca di dalam Yesaya 26 ayat 8b hingga yang ke-9a. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan segenap hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Anak-anak yang bisa kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati mereka setiap hari. Kalau Miss mau bertanya kepada kalian saat ini, kalian pernah nggak merasakan kerinduan? Bukan asal kerinduan, tapi kalian pernah merasa tidak kerinduan yang begitu dalam di dalam diri kalian. Mungkin kalau ada yang sudah mulai menyukai seseorang, ketika dia tidak melihat orang itu, orang yang dia suka, dia pasti akan merasakan kerinduan itu. Duh, kapan ya saya bertemu dengan dia? Bahkan yang awalnya dia tidak suka untuk ke sekolah, karena dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dia akan sangat excited menyambut pagi setiap harinya. Dia sangat excited untuk pergi ke sekolah, karena dia memiliki seseorang yang dia rindukan. Seperti itu ya. Kalau bisa di sekolah itu lebih lama lebih baik, kayak gitu. Dia ingin sekali menemui orang yang dia rindukan itu. Saat ini ada nggak hal yang kalian rindukan? Misalnya saya rindu punya HP baru. Biasanya ya anak muda kayak gitu ya. Saya rindu punya kamera baru, gitu ya. Laptop baru yang canggih nih. Wah, saya rindu punya itu, kayak gitu. Nah, karena kita pengen rindu mendapatkan barang yang kita inginkan, sehingga kita mencari, kita searching di internet, kita lihat spesifikasinya seperti apa, dan kita berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa membelinya, saya bisa ada dalam genggaman saya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya saat ini, pernah tidak kita merindukan Tuhan? Mari kita melihat bersama di dalam ayat 8b berkata, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Anak-anak yang Miss Liva kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya ketika orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah merenungkan selama 1 tahun ajaran In You Ever After, di dalam engkau, di dalam Kristus. Seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah menjadi milik Kristus, seharusnya kita ada di dalam perenungan akan merindukan engkau. Berbicara tentang kerinduan, semua orang pasti merasakan yang namanya kerinduan. Kerinduan terhadap orang yang dia cintai, dia kasihi, terhadap barang yang dia ingini. Pasti orang merindukan untuk memilikinya, seperti itu. Atau ketika dia merindukan seseorang, dia ingin menghampiri orang tersebut. Seperti itu yang seperti yang sudah katakan tadi. Nah, seharusnya orang yang merindukan Allah, yang sudah hidup di dalam Allah, yaitu orang yang kesukaannya ialah menyebut nama Tuhan dengan bibirnya. Sehingga itu juga berlaku di dalam setiap tindakan hidup kita. Bagaimana mungkin kamu sudah mengatakan kamu menjadi milik Allah, sedangkan bibirmu selalu saja memperkatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Maka dikatakan di sini orang yang merindukan Allah ialah orang yang kesukaannya, ingat kata kesukaan. Dikatakan di sini
sangat menyukai atau ingin selalu atau di dalam kehidupannya tanpa dia sadari pun dia terus menyebut nama Tuhan dengan mulutnya, dengan bibirnya sendiri, tanpa dia harus merencanakan, saya akan menyebut nama Tuhan pas ini, saya akan berkata seperti ini pas di momen seperti ini. Tidak seperti itu. Bahkan ketika dia memperkatakan segala sesuatu dengan bibirnya, itu yang keluar adalah berkat dari firman itu sendiri. Coba kita merenungkan anak-anak. Menyebut nama Tuhan dan dikatakan di situ mengingat engkau. Tidak hanya dia menyebut Tuhan saja, tetapi dia terus mengingat. Apa yang dia ingat di sini? Apa yang seseorang ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, apa yang seharusnya kita ingat? Di sini pribadi seorang penyembah kepada Allahnya. Yaitu apa? Dia mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Apa sih perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita? Anak-anak, ingat Tuhan menciptakan saya dan kamu. Masih ingat ketika manusia diciptakan dikatakan paling istimewa, sangat amat baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia malu, bahkan dia tidak mencari Allah. Tetapi masih ingat apa yang Allah lakukan di dalam Kejadian? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari manusia yang sudah berdosa. Tidak hanya itu, dia menjanjikan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan dia sudah melakukan itu. Jadi ketika kesukaan kita ialah menyebut nama dia dan mengingat dia, itu artinya kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang begitu amat besar di dalam kehidupan Miss dan kamu saat ini. Di dalam kehidupan kita umat yang percaya yang sudah menjadi milik Allah. Segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, bahkan hingga pada saat ini kita merasakan perbuatan Tuhan yang besar itu. Penebusannya yang dinyatakan dalam pujian-pujian kita. Maka ketika kita bernyanyi bersama, ketika kita menyebutkan Allah itu baik, itu artinya kita mengingat dia, Allah yang sudah menyatakan dirinya untuk kita. Ketika kesukaan kita ialah menyebut nama Tuhan dan mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jika keinginan kita tertuju kepada Allah, ya, yang menciptakan kita, yang mencari kita, yang mengaruniakan kehidupan yang kekal untuk kita, seharusnya kita membuktikannya dengan mencari Dia. Makanya kita lanjut pada ayat yang ke-9 berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan segenap hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Apa artinya anak-anak yang Miss kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus? Apa artinya dengan segenap jiwa? Artinya seluruh hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita adalah mencari Dia. Mencari siapa Allah kita. Mencari Dia yang sudah menyatakan dirinya untuk kita. Makanya tidak sembarangan kalau ada yang mengatakan bahwa biasa-biasa saja. Ya Tuhan gitu. Ya Allah, ya saya tahu Dia, ya saya kenal Dia, saya belajar tentang Dia. Apakah orang yang sudah menjadi milik Allah hanya sampai di saya tahu, saya kenal, udah cukup? Tidak seperti itu. Tapi orang yang sudah mengenal Allah adalah mereka yang keinginan hatinya benar-benar tertuju kepada Allah. Makanya kita harus membuktikannya dengan mencari Dia pada waktu pagi. Dikatakan di sini anak-anak ayat yang ke-9, merindukan engkau pada waktu malam,
dan mencari Engkau pada waktu pagi. Nah, anak-anak yang kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, berapa besar kita ketika bangun pagi kita langsung, Tuhan terima kasih. Bukankah itu kata-kata yang hangat di pagi hari untuk menenteramkan jiwa kita? Itu ya. Apalagi dalam keadaan kondisi yang seperti ini, yang tidak menentu seperti ini, kita hanya berdiam di rumah saja. Dan apakah kita benar-benar punya waktu pribadi dengan Tuhan dan mengatakan kata terima kasih kepada Tuhan itu menjadi sebuah kehangatan yang sangat indah dalam hidup kita. Apakah kita merasakan hal yang demikian saat ini? Di dalam kondisi yang seperti ini, dia mencari orang yang merindukan Allah. Pasti dia mencari, terus mencari Allah. Pagi-pagi benar gitu ya. Ada waktu pagi. Jadi masih pagi ketika dia membuka matanya, dia mencari Allah. Ya, dia mencari Allah, dia mengingat kebaikan Allah, dan dia merasa takut kehilangan Allah. Nah, Miss Liva sangat takut kehilangan orang tua Miss Liva. Sangat takut sekali. Jadi kalau mama Miss Liva sakit, Miss Liva akan merasakan Tuhan tolong, Tuhan saya saja yang sakit seperti itu ya. Saking mengingat bagaimana orang tua kita membesarkan kita, banyak berkorban untuk kita, banyak melakukan segala sesuatu, banyak mencurahkan kasih sayang, bagaimana orang tua kita bekerja keras untuk kita, seperti itu. Dan ketika melihat orang yang kita sangat kasih, yang sudah berkorban banyak untuk kita, yang sudah melakukan segala hal dengan kasihnya untuk kita, sakit, sebagai anak kita merasakan, wah Tuhan saya saja gitu, karena saya takut kehilangan dia. Kematian bisa saja terjadi bagi banyak orang, bagi kita semua. Tidak ada satu orang pun yang luput dari kematian seperti itu. Apalagi dalam keadaan yang seperti ini, kematian seakan-akan ada di ambang pintu ya, dengan kejadian-kejadian seperti virus corona yang menyebar dan masih dalam proses pencegahan dan bagaimana caranya untuk terhindar dari hal itu. Nah, kita mencintai orang tua kita seperti itu ya, kita mencintai orang tua kita, dan ketika kita kehilangan dia, kita tidak bisa gitu. Nah, seharusnya lebih daripada itu kita rasakan kepada Tuhan. Kita terus mencari dia di waktu pagi-pagi benar. Ketika kita bangun pagi, kita terus mengingat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, sekecil apapun itu. Ketika kamu bisa bangun pagi, membuka matamu, Tuhan sudah menolong kamu. Ketika kamu bisa makan pun hari ini, itu perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada saya dan kamu. Seperti itu. Makanya kita harus mencari dia, menemukan dia. Bahkan perasaan kita seakan-akan takut kehilangan dia, takut kehilangan Tuhan kita, takut kehilangan waktu kita bersama dia. Saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, anak-anak. Tapi apakah itu menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat? Seharusnya tidak ya. Karena apa? Seharusnya ini menjadi sarana kita pribadi, bagaimana kita lebih memiliki banyak waktu bersama dengan Tuhan. Karena dunia ini tidak memberikan kita apa-apa gitu. Saya stres, ke mall nggak bisa. Saya stres, pergi ke tempat wisata tidak bisa. Karena apa? Karena semuanya ditutup, semuanya tidak bisa kita gunakan. Tetapi apa? Ketika kita merasa, saya stres, saya tidak mau keadaan seperti ini. Tetapi jalan satu-satunya hanya apa? Mencari Tuhan, menemukan dia, masuk dalam persekutuan yang pribadi bersama dengan dia. Seharusnya itu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita terus mencari dia, kita mendapati dia, siap menerima kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi kewajiban kita dan akan menjadi penghiburan bagi kita untuk terus-menerus menanti-nantikan Allah kita yang menjadi milik kita dan menjaga kerinduan yang kudus terhadap dia, baik di masa-masa tergelap sekalipun. Pada masa-masa seperti ini, yang kita cari bukan mantos gitu ya. Pada masa-masa seperti ini yang kita cari bukan kehidupan duniawi yang memberikan kita kebahagiaan.
Karena sejatinya tidak ada kebahagiaan sejati di dalam Kristus itu sendiri. Tuh. Pada masa-masa tergelap seperti ini pun, dalam keadaan yang terjepit seperti ini pun, kita seharusnya menjaga kerinduan kita yang kudus terhadap Dia. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak kehilangan putus asa. Makanya jangan pernah kita berpikiran buruk tentang Allah. Duh Tuhan, tolong skoma, kita sudah berdoa. Kita sudah meminta Tuhan supaya corona ini cepat berlalu. Tapi kok nggak bisa-bisa, udah 4 bulan loh Tuhan. Oh Tuhan kok jahat? Tuhan kok seperti ini? Ingat anak-anak, pikiran kita tidak seperti pikiran Tuhan. Pikiran kita tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. Pikirannya Tuhan tak terselami oleh akal manusia. Karena Tuhan itu di atas melampaui kita. Kita dapat mengerti kehendak-Nya jika Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam hati kita. Makanya, inilah yang harus dilakukan sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat Allah. Sekalipun kita berada di dalam lembah kegelapan, sekalipun kita berada pada kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, tetapi pengharapan penghiburan kita yaitu ketika kita terus merindukan Dia dan mencari Dia, menantikan Dia terus-menerus. Bahkan ketika kita memulai hari kita memulai kegiatan kita, apakah kita mencari Dia dengan kata-kata yang hangat, Tuhan terima kasih. Dan itu menyejukkan hati kita saat itu. Dan itu bisa memberkati orang tua kita yang mungkin sedang dalam pikiran yang mumet. Ketika itu Mas berterima kasih ke Tuhan. Karena kita diciptakan untuk mengenal Dia. Kita tidak bisa menemukan kedamaian di luar Dia. Ingat, dunia tidak memberikan kedamaian itu bagi kita. Di luar Tuhan tidak ada kedamaian yang sejati. Kamu hanya bisa memikirkan sesuatu yang itu akan lebih menakutkan kamu jika kamu mencari kedamaian di luar sana. Karena di luar sana tidak ada kedamaian selain di dalam Kristus. Karena roh kita yang dibuat dalam gambar dan rupanya sejatinya terus merindukan Kristus itu sendiri. Mari sama-sama anak-anak yang mislifa kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kesukaan kita ialah menyebut namanya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mengingat Dia, mengingat perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Mengawali tahun ajaran ini, hiduplah dalam kerinduan mencari Dia terus-menerus. Dan menyebut namanya di dalam setiap sisi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Allah yang hidup, ketika kami sadar bahwa kami adalah milik Kristus, kami ditebus dan diselamatkan. Itu berarti Roh Kudus memimpin kami, merindukan Engkau dan mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kondisi seperti ini, rasa-rasa yang kami rasakan, mungkin dunia tidak akan pernah memberikannya bagi kami. Tetapi biarlah kami anak-anak Tuhan saat ini bisa melihat, bahkan ketika kami ada di rumah, di dalam kamar kami sendiri, kami ada dalam kesendirian kami, penghiburan dan pengharapan sejati kami hanya kepada Tuhan, karena kami hidup di dalam kerinduan mendalam kami terhadap Engkau. Tidak ada kedamaian di dalam dunia ini Tuhan, selain damai sejati di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami semua memasuki tahun ajaran yang baru, menghidupi tema di Siring You ini. Benar-benar kami melekat di dalam Kristus itu sendiri dan menghidupi, memperkatakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami dan menyertai seluruh kehidupan kami saat ini. Biarlah hidup kami, keberadaan kami, keluarga kami
hidup terus mencari dan menanti-nantikan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dan biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus menyertai, menolong, menyempurnakan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Firman-Mu telah berhenti, tetapi Roh Kudus terus menerus menuntun kami ke jalan-Mu Tuhan. Mengarahkan kami dalam bentuk, dalam tindakan, dalam kata, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk segala firman yang kami sudah baca, renungkan bersama-sama. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Mercy Siska Kolandi. Saya bekerja sebagai staf operator. Salam kenal ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Visela Wilvin Kumajas. Panggil saja Suster Sela. Asal saya dari Kota Lubagu dan melayani di health center. Halo, perkenalkan nama saya Putri Syafania Tampemawang. Kalian bisa memanggil saya Ibu Putri. Saya asalnya dari Manado. Di sini saya melayani sebagai librarian. Thank you. Hai, nama saya Jacqueline Octaviano Tali. Biasanya dipanggil Ibu Kiki. Saya bertugas di bagian keuangan dan accounting. Saya asalnya dari Manado. Salam kenal semuanya. God bless you. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ibu Elvira. Saya melayani di bagian finance, khususnya di bagian SPP dan pembelian seragam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Tulus. Saya biasa dipanggil Siska. Saat ini saya melayani sebagai staf di bagian tata usaha Departemen TK dan SDM. Terima kasih. Hai, nama saya Norvian Elvin Ramengasale. Boleh panggil saya Ibu Via. Saya dipercayakan melayani di bagian administrasi, staf tata usaha, Departemen SMP dan SMA. Terima kasih. Hai, nama saya Anneke Deshetmo. Panggilannya Ibu Anne. Saya berasal dari Manado dan saat ini saya bertugas di bagian admission. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama saya Harvey Verly Monica. Bisa kalian panggil Bapak Harvey. Asal dari Minahasa Tenggara dan melayani di bagian purchasing. Terima kasih, salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Januarina Rahma Yenaka Kunsi. Kalian bisa memanggil saya Ibu Rina. Saya asal dari Manado. Tahun ini saya dipercaya sebagai staf GS. Salam kenal. Halo, nama saya Farli Samida Pamanis. Kalian bisa memanggil saya Pak Farli. Saya asal dari Manado dan saya melayani di staf IT. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Mei Sinta Lohena Persi. Ibu berasal dari Ambon. Pekerjaan saat ini di bagian personalia. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Gerawati Kusmonika. Saya bisa dipanggil Ibu Gera. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya mengajar IPA Fisika kelas 7, 8, dan 9 dan juga Matematika kelas 7. Saya ngambil kelas 7A. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Jessica Sinismila, asal dari Sitaro. Ibu akan mengajar Matematika kelas 7 dan 9 dan partner teacher dari kelas 7A. Halo, perkenalkan nama saya Felina Matatobias. Kalian bisa memanggil saya Ibu Felina. Asal saya Manado. Tahun ajaran yang baru ini mengajar IPA, Biologi Kimia kelas 7, 9, dan Biologi kelas 10. Puji Tuhan, saya dipercayakan untuk menjadi pemulung kelas 7B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Okta. Saya berasal dari Depok, Jawa Barat. Untuk tahun ini saya dipercayakan untuk menjadi Curriculum Coordinator and Teacher Trainer. Dan saya juga akan bersama-sama menjadi partner di kelas 7B. Terima kasih. Halo, nama saya Erwin Anta Perdana, biasa dipanggil Bapak Erwin. Saya berasal dari Palangkaraya, Kalimantan. Tahun ini saya akan mengajar mata pelajaran olahraga kelas 7, 8, dan 9 dan Boys Brigade kelas 7 dan 8.
Saya juga akan menjadi wali kelas 7C. Salam kenal. Halo semuanya, nama saya Natalia Pristirmondor. Kalian bisa panggil saya Ibu Nata. Saya asalnya dari Manado. Tahun ini saya mengajar sebagai guru Biblical Studies untuk kelas 7, 8, dan 9 dan dipercayakan sebagai partner dari kelas 7C. Sampai ketemu nanti, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Dela Josinade. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Dela. Saya berasal dari Kota Bitung. Tahun ini saya dipercayakan untuk mengajar Social Studies kelas 7 dan 8, Sosiologi kelas 10, 11, dan 12, dan sebagai homeroom teacher kelas 8A. See you! Halo semuanya, perkenalkan nama Bapak, ya saya. Bapak akan mengajar Visual Art kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bapak juga akan menjadi partner guru di kelas 8A. Salam kenal. Halo, nama saya Fani Pambalagi. Kalian bisa panggil Ibu Fani. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk tahun ajaran ini, saya dipercayakan mengajar Bahasa Indonesia kelas 7, lalu Matematika kelas 8, dan saya juga dipercayakan sebagai homeroom teacher kelas 8B. Halo, nama saya Kristina Claudia Yunisi Tumade, biasa dipanggil Miss Clau. Saya dari Tahuna, saya mengajar musik SMP SMA dan juga elective dance. Saya partner kelas 8. Perkenalkan, saya Pak Evan. Saya akan mengajar PKN kelas 7, IPS kelas 8 dan kelas 9, dan juga saya homeroom kelas 8C. Hey, nama Ibu Esther Lova. Kalian bisa panggil Ibu Esther. Ibu berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, di tahun ajaran ini, Ibu mengajar Bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 10. Ibu juga bertugas sebagai koordinator retensi, dan Ibu juga mengajar elektif biokimia. Nah, di tahun ajaran ini juga, Ibu menjadi partner teacher di kelas 8. See you! Hello everyone, I'm Monica Patricia Purwaas. People usually call me Ibu Monica or Ibu Monik. I am from Tomohon, and in this academic year, I'm going to be teaching English for grade 9 and English literature for grade 10 and 11. I'm also interested to be the homeroom teacher of 9A. See you! Halo semua, perkenalkan nama Bapak Philip Zevanya Damani. Di sini Bapak akan melayani sebagai guru bahasa Inggris kelas 8 dan juga English Conversation kelas 7 dan 9. Bapak juga akan melayani sebagai partner guru di kelas 9. Hello everyone, my name is Ibu Desia and you can call me Ibu Mimi, and I'm from Manado. For this year, I will teach English for grade 7 and grade 10 and English Conversation for grade 8. So, and then I will be 9B's homeroom. So see you next year. Bye! Halo guys, nama saya David Tartanto Kemagi, saya asal Manado dan saya mengajar pelajaran informatika dari kelas 7 sampai kelas 11. Dan saya partner homeroom dengan Miss Wiwi kelas 9B. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang di komunitas Kolagen Harapan. Perkenalkan, nama Ibu Jacqueline Jessica Tangel. Nama panggilan Ibu Jacqueline. Di sini Ibu mengajar Bahasa Indonesia di kelas 9 dan PPKN di kelas 12. Asal Ibu dari Siau. Halo, nama saya Hendra Chandra, biasanya dipanggil Pak Hendra. Saya asal dari Bitung dan saat ini saya mengajar kelas 10, 11, dan 12 mata pelajaran kimia. Untuk saat ini saya dipercayakan sebagai homeroom kelas 10 kimia. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Marsuri Juningsi Monika, bisa dipanggil Ibu Ningsi. Saya berasal dari kota Tomohon. Tahun ini saya dipercayakan untuk mengajar 2 mata pelajaran, biologi kelas 11 dan kelas 12, serta IPA terpadu untuk kelas 8. Dan tahun ini juga saya dipercayakan untuk mengampu ekskur biokimia. Tahun ini juga saya adalah HRT untuk kelas 10 MIA. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Noldi M. Kala, biasa dipanggil Noldi, berasal dari Luwuk, Sulawesi Tengah. Sekarang dipercayakan untuk mengajar sejarah kelas 10, 11, 12 dan sejarah Indonesia untuk kelas 10, 11, 12 dan homeroom kelas 10 IIS.
Halo semua, perkenalkan nama Ibu Miss Gabriela Adielfra, asal dari Tanah Toraja. Terus di sini Ibu akan mengajar geografi kelas 10, 11, 12 peminatan ilmu sosial dan sejarah wajib peminatan kelas 10. Nah, di sini Ibu juga akan menjadi partner di kelas 10 IS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Tali Aritonang, bisa dipanggil Ibu Dira. Saya berasal dari Lampung. Dan tahun ini saya dipercayakan mengajar matematika di kelas 8, matematika peminatan di kelas 10 MIA, dan matematika wajib di kelas 11 dan 12. Saya juga dipercayakan menjadi homeroom di kelas 11 MIA. Salam kenal semuanya, terima kasih. Halo semuanya, nama Bapak Reinhard Tapilatu. Bapak berasal dari Ambon dan Bapak akan melayani di SDH Manado sebagai guru fisika untuk kelas 10, 11, dan 12 MIA. Dan Bapak juga akan melayani untuk mengajar matematika untuk kelas 10 IIS dan juga partner di kelas 11 MIA. Hello kids! How are you? Welcome to SDH Manado, the beautiful school. Okay, I would like to introduce myself. My name is Miss Aderea, and people in here call me Miss Ade. Ade, the famous person. And I'm from Jakarta, but actually I'm Bataknese. And I teach English, of course, for sure, because you know you can hear my voice as a language. And last but not least, I'm the homeroom teacher of 11 social students. So for those who will be in my class, welcome to the English lesson. Perkenalkan, nama Bapak Dulce Sikitia Huta Barat. Saya berasal dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan saya ditugaskan untuk mengajar kelas 8, 9, 10, dan 11 pada mata pelajaran PPKN. Saya berpartner dengan Ibu Ade di kelas 11 IPS. Terima kasih. Salam olahraga Jaya. Perkenalkan, nama saya Riki Kapahan, bisa dipanggil dengan Bapak Riki. Saya berasal dari Kota Bagu dan di tahun ini dipercayakan mengajar sebagai guru olahraga di kelas 9, 10, 11, dan 12 dan mengajar boys brigades di kelas 7 dan 8 dan elective swimming. Dan di tahun ini dipercayakan juga sebagai homeroom teacher kelas 12 MIA. Sampai jumpa, God bless you. Hai, nama saya Ibu Leni Elizabeth Sipanjuntak. Saya biasa dipanggil Ibu Leni. Saya berasal dari Tangerang. Di tahun ini saya dipercayakan untuk mengajar matematika wajib kelas 10 MIA dan 10 dan 12 IIS. Kemudian saya dipercayakan untuk mengajar matematika perminatan kelas 11 dan 12 MIA. Dan saya juga merupakan partner homeroom teacher dari kelas 12 MIA. Terima kasih. Hai, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Harkiti Tapedune. Panggilannya Ibu Kitty. Ingat ya, Ibu Kitty. Saya asalnya dari Minahasa Utara. Sekarang saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 10, 11, 12 SMA. Dan saya tahun ini dipercayakan untuk menjadi homeroom teacher kelas 12 MIA B. Halo, nama saya Valari Timothy Anise, biasa dipanggil dengan Pak Timothy. Saya berasal dari kota Manado, dan pada tahun ajaran ini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 9 sampai 12, serta sebagai koordinator ekstrakurikuler, dan juga dipercayakan sebagai partner homeroom teacher kelas 12. Thank you. Saya mengajar grade 10, 11, dan 12, subjek Biblical Studies, dan dipercayakan untuk bersama-sama dengan anak grade 12 IPS di tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih telah memperhati. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Inat, asal dari Medan, Sumatera Utara. Tahun ajaran ini Ibu akan mengajar pelajaran ekonomi akuntansi kelas 10, 11, 12 IPS dan juga PKN kelas 8. Tahun ini juga Ibu akan menjadi partner di kelas 12 IPS. Halo semua, Ibu Anita Daniel. Ibu asalnya dari Kupang. Di sini Ibu akan melayani kalian sebagai konselor. Hai, perkenalkan nama Ibu Sarce Iriani Beai, biasa dipanggil Ibu Sarce. Ibu berasal dari Maluku. Ibu di sini dipercayakan sebagai konselor senior.